Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, siswa-siswa kelas 10B SMK IT Smart Informatika Surakarta. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran daring dengan menggunakan Zoom ya, yang sebelumnya kita tidak bisa tatap muka. Akhirnya kita hari ini bisa tatap muka, saya bisa melihat wajah kalian. Nah, sudah seharusnya kita kan udah berjalan hampir setengah semester ya ini. Saya pingin biasanya itu kalau sudah sampai UTS tuh saya sudah sedikit hafal gitu siswa-siswanya, tapi kali ini karena pandemi saya jadi masih masih ngawang. Oh, mana ini Mbak Krisna, mana ini Mbak Nailah, masih ngawang. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa melihat wajahnya masing-masing ya, wajah insya Allah siswa-siswa yang soleha, cantik-cantik semuanya. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran menggunakan Zoom ini bisa kita lanjutkan untuk sisa pembelajaran daring, meskipun tidak setiap minggu atau mungkin bisa kita jadwalkan 2 minggu sekali atau sebagainya ya. Bagaimana nanti sesuai dengan kesepakatan kita saja, nggak apa-apa. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang konten marketing ya. Oke, konten marketing. Nah, kalau dengar kata konten marketing, kira-kira kalian menebak definisinya apa? Coba, saya ingin dengar nih suaranya siswa kelas 10B. Atau kalau misalnya sinyalnya kurang bagus, kalian bisa menuliskannya melalui chat, tidak apa-apa dengan chat. Konten marketing, kira-kira definisinya apa nih konten marketing? Ada yang mau mencoba menjawab? Suara saya kedengaran ya? Bagaimana? Ada yang mau mencoba menjawab untuk definisi konten marketing? Atau melalui chat? Strategi pemasaran Ustazah. Siapa ini ya? Mbak Muanah ya? Iya. Mbak Muanah atau Mbak Isna ini nih yang di-unmute ini? Nah ini Ustazah. Siapa? Isna ini. Oh, Isna ini. Oke, Mbak Isna ini silakan. Strategi pemasaran Ustazah. Strategi pemasaran. Oke, kita tampung dulu ya. Nanti uh, mungkin ada pendapat yang lain? Silahkan, kalau ada pendapat yang lain. Strategi pemasaran menurut Mbak Isna ini. Kalau yang lain kira-kira mikirnya apa nih kalau dengar kata konten marketing? Nah, seperti itu mikirnya. Oh, ini ada chat masuk. Coba dari siapa? Dari Mbak Muana ya. Kalau menurut Mbak Muana, konten marketing adalah konten marketing atau pemasaran konten merupakan proses pemasaran dari kegiatan bisnis untuk membuat dan mendistribusikan konten yang relevan untuk menarik, memperoleh, dan melibatkan target konsumen. Wah, panjang sekali ya, lengkap, Masya Allah. Terus ini ada lagi dari Mbak Mikda ya, dari Mbak Mikda. Konten marketing merupakan penyampaian informasi untuk memasarkan produk kepada konsumen. Oke. Terus Mbak Krisna ini juga mau menjawab sepertinya, sudah ada namanya. Bagaimana Mbak Krisna? Pendapatnya? Atau kita tampung 3 dulu saja ya? Oh, ada ini Mbak Krisna sudah masuk jawabannya. Oke, kita berhenti dulu ya sampai Mbak Krisna. Nanti kita bahas dulu definisi dari konten marketing. Kalau menurut Mbak Krisna, konten marketing merupakan proses pemasaran dari kegiatan bisnis untuk membuat dan mendistribusikan konten yang relevan untuk menarik, memperoleh, dan melibatkan target konsumen ya. Masya Allah ya, jawabannya sudah uh, benar semuanya ya. Jadi mulai dari tadi Mbak Isna mengatakan bahwa strategi pemasaran, konten marketing itu merupakan strategi pemasaran, itu benar. Dan ketiga jawaban teman kalian dari Mbak Muana, Mbak Mikda, dan Mbak Krisna ini juga benar. Jadi intinya kita langsung ke slide selanjutnya. Saya tutup dulu.
ini kita tutup dulu biar. Nah, oke, jadi di sini ditulis ya di dalam definisi dari konten marketing sendiri itu adalah benar kayak yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi bahwa konten marketing itu merupakan strategi pemasaran gitu ya. Jadi taktik atau rencana planning gitu ya, bagaimana kita memasarkan sesuatu. Nah, kegiatan konten marketing itu terdiri dari merencanakan, membuat, serta mendistribusikan konten yang dapat menarik audiens secara tepat, sasaran, sehingga dapat membuat mereka menjadi konsumen. Oke, kita satu-satu bedah dulu, satu persatu dibedah ya. Jadi di sini disebutkan bahwa strategi pemasarannya itu mulai dari merencanakan ya, mulai dari merencanakan. Maksudnya gimana tuh kenapa mulai dari merencanakan? Nah, jadi karena mulai dari merencanakan, jadi ketika kita melihat suatu konten, konten itu kan isi ya, atau kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, yang disebut konten itu apa? Yang disebut konten itu ya kayak postingan di Instagram, atau poster, atau meme, atau video, atau broadcast, email broadcast seperti itu. Jadi semua hal yang di situ ada penyampaian ajakan gitu ya, ajakan untuk melakukan sesuatu. Nah, itu kan konten ya, kayak kalian kalau menulis melihat postingan di Instagram itu kan konten. Wah, kontennya bagus nih seperti itu ya biasanya ngomongnya. Atau kalau lihat video atau iklan di TV biasanya wah, isinya bagus banget ini atau kontennya bagus banget ini. Nah, tapi kalau konten marketing itu sendiri kegiatannya tidak hanya berfokus pada kontennya, tetapi mulai dari kegiatan merencanakan. Jadi mulai dari merencanakan, membuat, sampai mendistribusikannya. Nah, mendistribusikan itu maksudnya gimana? Mendistribusikan itu maksudnya kita letakkan konten yang sudah kita buat, postingan, poster, meme, atau video, atau bahkan suara, atau bahkan film. Nah, itu mau kita letakkan di mana? Di Instagram kah? Di Facebook kah? Di atau di YouTube atau di televisi. Nah, itu bagian dari yang kita rencanakan atau bagian dari rencana kita dalam memasarkan sesuatu. Jadi kegiatan konten marketing itu mulai dari merencanakan, membuat sampai mendistribusikannya gitu ya. Bukan hanya terpaku pada kontennya saja tapi mulai dari awal sekali. Nah, itu untuk konten marketing. Tujuannya apa konten marketing ini? Ini ya, tujuannya adalah untuk menarik audiens secara tepat sasaran sehingga dapat membuat mereka menjadi konsumen. Nah, jadi kuncinya ada di sini, membuat mereka menjadi konsumen. Mereka di sini adalah audiens yang tepat sasaran. Jadi tujuan dari konten marketing itu tidak serta-merta meningkatkan penjualan, gitu ya. Jadi bukan untuk meningkatkan penjualan. Perlu diingat ini, perlu dicatat. Karena itu bukan tujuan utama dari konten marketing. Kalau tujuan utama dari iklan barang misalnya, hey belilah ini gitu ya. Atau kalian menawarkan produk ke teman kalian. Aku punya masker nih, masker scuba murah cuma 1.000-an misalnya. Beli dong. Nah, ada kata beli dong. Nah, itu bukan konten marketing ya. Tapi itu nanti ada namanya sendiri, nanti akan kita pelajari. Nah, kalau konten marketing itu tujuannya bukan supaya orang lain membeli barang kita, tetapi supaya orang lain mengenal toko kita atau brand kita. Gitu ya. Jadi tujuannya supaya untuk meningkatkan brand awareness atau meningkatkan uh, kepopuleran dari toko kita atau brand kita. Itu saja. Supaya apa? Supaya calon konsumennya menjadi lebih besar gitu. Atau calon konsumennya lebih banyak. Jadi tidak serta-merta ya harapannya si konsumen itu akan membeli produk kita. Tapi kalau tidak pun tidak masalah. Yang penting adalah brand kita sudah terkenal gitu. Contohnya gini, kayak misalnya kalian membuat satu meme gitu ya, terus di-share di atau apa namanya di-share di status WhatsApp kalian gratis
atau sell 70% gitu ya. Sell 70% untuk barang-barang yang kalian jual, kunjungi Instagram apa misalnya Instagram DMIT gitu. Ada sell 70% barang-barang tertentu, misalnya seperti itu. Otomatis ketika kalian melihat meme sell 70% itu kalian kan pasti pingin lihat kan kayak gitu ya, pingin lihat. Jadi kalian mengunjungi Instagram DMIT, pingin lihat nih uh, apa namanya barang-barang yang di diskon 70% itu yang seperti apa kayak gitu. Tapi belum tentu yang datang melihat itu akan membeli. Kalau pada akhirnya membeli ya alhamdulillah, tapi kalau tidak itu sudah cukup. Kenapa? Karena setidaknya DMIC sudah dikunjungi oleh banyak calon konsumen. Jadi DMIC sudah terkenal. Kalian kalau mengunjungi suatu Instagram misalnya karena Instagram tersebut ada sale besar-besaran, kemudian pas saat itu belum ada barang yang kalian tertarik, kan bisa saja kalian menyimpan atau tidak setidaknya besok kalau mencari barang A saya bisa ke DMIC. Kalau sekarang mungkin belum ada yang tertarik meskipun ada diskon, tapi saya sudah tahu ada toko DMIC misalnya seperti itu. Jadi hanya untuk meningkatkan kepopuleran dari toko ataupun brand kalian. Itu adalah tujuan konten marketing. Itu ya. Sampai di sini jelas? Coba diulangi lagi. Tujuan dari konten marketing itu apa kira-kira? Silahkan yang mau mencoba menjawab. Tujuan dari konten marketing. Ya. Ada yang mau mencoba menjawab atau ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini dulu, sampai definisi konten marketing ini dulu, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oh ada chat masuk, oke. Ya ini dari Mbak Isna ini, kita tunggu jawaban dari Mbak Isna ini. Untuk mempopulerkan lapak atau toko, benar ya Mbak Salsa, mengenalkan toko brand yang dimiliki, ya benar. Jadi betul ya, jadi alhamdulillah sudah jelas ya. Atau kalau mau ada pertanyaan dari yang lainnya, silahkan. Dari Mbak Krisna juga ini tujuannya untuk meningkatkan kepopuleran dari toko kita, ya sudah benar ya, alhamdulillah sudah paham ya berarti ya. Jadi kalian bisa melihat ilustrasi di sini di slide. Nah, ini sosial media ya yang biasanya untuk mendistribusikan konten tadi, konten iklan-iklan tadi, tapi bukan untuk menyuruh kita membeli barang secara spesifik, tapi hanya untuk memperkenalkan toko atau brand kalian. Jadi di sini adalah uh, tujuannya memang untuk promosi pada akhirnya, tapi kalau konten marketing itu yang dipromosikan bukan barangnya atau bukan sesuatu yang kalian jual, tapi adalah brand atau toko kalian gitu. Nah, engagement di sini ada kata engagement nih. Engagement itu apa? Kalau bahasa Indonesianya engagement apa? Mungkin ada yang mau menjawab ini engagement. Ini saya buka chatnya, siapa tahu ada yang mau menjawab engagement nih, melihat ilustrasi di sini. Ini bahasa Inggris ya, engagement ini. Bahasa Indonesianya kira-kira apa nih? Keterikatan. Ya, betul ya, keterikatan. Keterikatan. Oke, jadi kenapa kita menggunakan bahasa keterikatan atau engagement? Karena kita jadi terikat pada brand tersebut. Tujuannya memang seperti itu, meningkatkan keterikatan calon konsumen, diperhatikan ya, di calon konsumen, supaya terikat dengan toko atau brand kita, nanti pada suatu saat harapannya karena sudah terikat akan membeli barang atau jasa yang kita tawarkan, seperti itu. Atau kalau mungkin kalian searching ya, engagement itu atau bahasa yang sehari-hari kita dengar, engagement itu kan bertunangan ya, biasanya kan bertunangan untuk
nanti menikah gitu ya. Nah, jadi karena bertunangan kan belum menikah. Kalau konsumen itu kan sudah membeli, berarti sudah terjadi atau apa namanya? Sudah terjadi akad jual belinya seperti itu ya. Tapi kalau konten marketing kan tujuannya hanya untuk engagement, meningkatkan engagement. Jadi bertunangan atau bertunangan dengan calon konsumen gitu ya. Terjadi keterikatan dengan calon konsumen gitu. Jadi itu tujuan dari konten marketing itu untuk supaya popularitas toko atau brand kita terkenal, maksudnya adalah engagement-nya juga naik gitu. Jadi ketertarikan ke calon konsumen dengan toko atau suatu brand itu nanti juga tinggi gitu. Itu juga menjadi satu tujuan sekarang. Kenapa? Karena kalau calon konsumennya ada banyak, berbanding lurus ya biasanya yang pada akhirnya jadi beli itu juga banyak, atau yang pada akhirnya jadi konsumen itu juga akan lebih banyak gitu. Itu ya, oke kita lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung saja ya, bisa lewat chat atau bisa lewat langsung di-unmute saja. Oke, sekarang. Nah, sekarang nih. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, ini ada perbandingan dengan copywriting, kata copywriting. Nah, copywriting ini apa? Tadi kan saya sebutkan, ada iklan. Jadi kalau ini dua-duanya sama-sama iklan ya, sama-sama bentuk promosi. Tapi kalau konten marketing tujuannya untuk supaya produk kita terkenal atau toko kita terkenal. Kalau copywriting ini yang tujuannya adalah untuk mengajak orang untuk membeli atau menggunakan jasa yang kita tawarkan gitu. Jadi yang iklan secara langsung, secara spesifik mengajak orang lain untuk membeli dagangan kita itu namanya copywriting. Kalau konten marketing itu tujuannya supaya brand kita terkenal, supaya engagement kita naik, supaya kita populer gitu ya, brand kita populer, meningkatkan brand awareness. Tapi kalau copywriting itu sudah secara spesifik ngajak orang lain atau ngajak calon konsumen untuk membeli barang kita. Jadi konten marketing itu di dalamnya ada copywriting. Begitu ya hubungannya. Hubungannya adalah di dalam konten marketing ada copywriting. Nah, kenapa demikian? Gini, karena kan pertama kita melakukan konten marketing kan. Konten marketing adalah supaya orang datang ke toko kita, supaya toko kita terkenal. Nah, setelah kita punya calon konsumen yang banyak nih, toko kita udah terkenal, kemudian pada berkunjung semuanya ke toko kita, misalnya Instagram kita jadi rame banget, jadi viral banget, otomatis setelah itu kita akan melakukan tindakan promosi barang yang kita ingin jual kan. Jadi karena udah banyak orang yang datang, barulah kita ini loh saya punya barang A, silahkan dibeli. Baru kita melakukan copywriting. Jadi copywriting yang kita lakukan itu sudah tepat sasaran. Kenapa? Karena kita melakukannya kepada orang-orang yang memang calon pembeli atau calon konsumen yang datang ke toko kita melalui promosi content writing yang kita lakukan gitu. Jadi itu ya hubungan antara content writing dan copywriting. Silahkan kalau ada pertanyaan sampai di situ dulu. Jadi saya ulangi ya, sekali lagi saya ulangi, copywriting. Nah, ini. Copywriting itu tujuannya untuk supaya kita membeli langsung barang atau mengajak orang lain untuk atau audiens atau calon konsumen untuk membeli barang atau jasa yang kita tawarkan. Itu copywriting. Kalau content writing, content marketing itu tujuannya supaya brand kita populer atau toko kita terkenal. Jadi konten marketing itu di dalamnya ada copywriting atau copywriting itu di dalam konten marketing gitu ya. Jadi hubungannya seperti itu. Kenapa seperti itu? Saya ulangi lagi karena tadi ketika brand kita sudah terkenal, orang sudah banyak yang datang berkunjung ke toko kita, barulah kita menyuruh mereka untuk membeli sesuatu dari kita gitu. Jadi promosi yang kita lakukan akan lebih efektif karena pas kita promosi itu pas orang lagi banyak-banyaknya datang gitu kan. Nah, kalau misalnya brand kita belum terkenal atau toko kita belum ada yang mengunjungi, kita melakukan copywriting juga
agak lebih berat atau agak lebih susah membuat orang membeli karena kan orang belum kenal brand kita, belum tahu kalau toko kita itu terpercaya misalnya seperti itu. Jadi ini berhubungan konten marketing dan copywriting ini. Pertama kita melakukan konten marketing dulu untuk meningkatkan brand awareness, barulah ketika kita sudah terkenal, kita akan kita akan mengajak orang untuk membeli barang kita atau kita akan melakukan copywriting. Karena kalau dilihat ya, kalian berapa kali sih kalian tuh membeli barang karena orang lain yang kalian idolakan misalnya ya. Misalnya kalian mengidolakan siapa nih? Ada yang mengidolakan seseorang di sini, mungkin mengidolakan artis siapa gitu. Jadi kalian beli barang karena si A itu menawarkan produk tersebut. Kalian sudah percaya sama si A ini gitu. Pokoknya apapun yang ditawarkan oleh si A itu pasti bagus gitu. Karena kalian sudah sangat trust dengan si A. Nah, itulah tujuan konten marketing ya, membuat calon konsumen itu percayalah barang yang kita jual belikan itu barang yang terpercaya gitu. Jadi meningkatkan kepercayaan calon konsumen kepada kita juga, itu tujuan dari konten marketing ya. Kalau sudah terkenal kan, wah ini tuh terkenal, pasti barangnya bagus, orang brandnya terkenal kok kayak gitu. Kalian sering kan gitu kalau beli barang, kalian pilih yang brandnya terkenal atau brandnya memang sudah bagus dulu. Kalau brandnya bagus pasti bagus ini. Kalau enggak eh, kalau kalau brand ini tuh nggak mungkin salah gitu. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian membeli HP, katakanlah HP kan ada mereknya, ada banyak ya. Yang terkenal itu kan merek apa? Samsung ya, Samsung karena dari Korea. Karena Korea sendiri sekarang juga lagi terkenalnya dengan drama Korea. Terus ada boyband-boybandnya juga. Nah, just Samsung itu sangat brandnya sangat terkenal. Nah, kemudian Samsung mengeluarkan suatu produk, sebenarnya kualitasnya tidak jauh berbeda dengan katakanlah brand Realme gitu ya. Realme kan baru ya. Tidak jauh berbeda atau bahkan lebih bagus Realme, dan Realme ini harganya lebih murah. Tapi biasanya orang akan lebih memilih ke Samsung. Kenapa? Karena Samsung sudah punya merek. Nah, gitu ya. Jadi ibaratnya kata-katanya tuh kan udah bermerek, mereknya udah terkenal, lebih bermerek si Samsung, pasti lebih bagus Samsung. Padahal Realme ini biasanya mungkin saja kualitasnya lebih bagus gitu ya. Jadi itulah fungsinya kenapa kita harus meningkatkan kepopuleran dari brand kita gitu. Supaya apa? Supaya orang tuh, calon konsumen tuh lebih percaya pada kita gitu. Kayak misalnya apalagi Apple tuh juga ya. Jadi kan kalau Apple itu mengeluarkan produk pasti laku, padahal mahal banget gitu, dan juga kualitasnya biasa saja gitu kayak HP pada umumnya gitu ya. Nah, tapi karena dia sudah punya brand, jadi dia tinggal ya sudah mengeluarkan produk, sudah ada calon konsumennya sendiri yang pasti akan membeli produk tersebut gitu. Nah, ada pertanyaan dulu nggak nih sebelumnya? Tentang konten marketing dan copywriting. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya yang tanya nih. Saya tunggu ya. Bisa melalui chat kalau memang sinyalnya kurang bagus. Kalau kalau tidak ada pertanyaan, saya yang tanya. Jadi diulangi lagi silahkan, hubungan konten marketing dan copywriting itu apa ya? Coba silahkan. Yang lain nih, yang menjawab, jangan Mbak Mikda, Mbak yang sudah menjawab sebelumnya tidak boleh menjawab ya, Mbak Muana, Mbak Mikda, Mbak Krisna, Mbak Isnaini, Mbak Salsa, Mbak Naila, Mbak Melana. Nah, yang lain gantian. Ada Mbak Miftahul Janah, Mbak Aslahul Umami, Mbak Fatimah Sofiatun. Nah, silahkan Mbak Bilkis, Mbak Haulah, Mbak Salma. Silahkan, monggo dijawab hubungan antara konten marketing dan copywriting. Kalau memang belum tahu, nggak apa-apa, kalian tanyakan saja, masih bingungnya di sebelah mana gitu.
sambil menunggu tadi hubungan antara konten marketing dan copywriting. Di sini ada contohnya dari Instagram Solo Peduli. Nah, di sini kita tahu Solo Peduli itu kan yayasan amal ya, atau yayasan penghimpun amal dan zakat gitu ya. Nah, makanya produk yang ditawarkan adalah apa? Produk yang ditawarkan adalah amal atau donasi gitu. Produk yang ditawarkan adalah donasi, melakukan penghimpunan donasi gitu. Nah, tapi di Instagramnya Solo Peduli kalau kalian lihat tidak selalu isinya mengajak orang untuk berdonasi. Tapi kadang isinya adalah ini, dia memberikan kayak apa namanya? eh, quote-quote gitu ya. Quote-quote tentang sedekah sebelum terlambat gitu. Atau mungkin kita bisa lihat langsung saja di Instagramnya Solo Peduli. Ya, ini Instagram Solo Peduli ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi tidak selalu isinya itu mengajak orang untuk berdonasi. Tapi kadang isinya tuh nah seperti ini, berbagi quote atau memberikan kayak ucapan selamat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau dia tidak menyuruh orang untuk berdonasi, berarti dia membangun konten marketing, melakukan konten marketing gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau kenapa dia memilih quote-quote yang Islami seperti ini? Karena ini kan yayasan yang bergerak di apa namanya di bidang keislaman ya. Maksudnya sedekah itu kan ada di ajaran Islam gitu ya. Makanya kalau quote-nya tentang Islam-Islam seperti ini supaya apa? Supaya orang tuh percaya, oh Solo Peduli itu bagus karena sering memotivasi, quote-quote-nya bagus seperti itu. Nah, nanti dia menarik calon donatur itu dengan cara seperti itu, dengan cara memberikan eh, quote-quote ataupun memposting kegiatan-kegiatannya supaya terlihat terpercaya gitu ya. Oh, ternyata donasinya yang saya berikan itu benar-benar disalurkan. Nah, itu yang namanya konten marketing itu yang seperti itu. Jadi postingan atau konten yang tidak menyuruh orang untuk langsung membeli atau menggunakan jasa yang kita tawarkan. Nah, kalau copywriting itu yang seperti ini. Nah, yang langsung mengajak konsumennya atau calon donaturnya untuk berdonasi. Nah, ini namanya copywriting nih. Ini kan langsung ya. Jadi kalau mau berdonasi untuk SMK IT Smart Informatika, mau supaya bisa bangun gedungnya. Nah, seperti itu silahkan berdonasi ke rekening sekian. Nah, ada rekeningnya seperti itu. Mungkin saya mau memberikan contoh yang lain ya, selain Solo Peduli. Jadi misalnya apa? Jualan tas ya, coba kalau backpack di sini ada nggak? Nah, ini ada ini ya. Oke, kalau di sini kita lihat. Nah, yang seperti ini adalah apa? Yang seperti ini adalah jualan. Jadi copywriting. Kalau konten marketingnya yang seperti apa? Ya yang tidak berjualan. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti ini. Free ongkir. Nah, free ongkir ini kan kayak mengasih tahu orang lagi ada free ongkir nih, lagi ada diskon free ongkir. Jadi kan orang yang lihat pasti, wah ini Instagram ini lagi promo free ongkir. Coba lihat ada nggak tas yang kalian tertarik atau ada nggak yang kalian butuhkan di sini. Kalau ada, alhamdulillah mumpung free ongkir kalian beli. Kalau enggak, ya paling enggak kalian sudah tahu kalau ada brand ini gitu ya. Jelas semuanya? Oke, saya stop. Sudah jelas semuanya? Tadi gimana hubungan antara konten marketing dan copywriting? Silahkan diulangi.
Ya, atau saya tunjuk saja, ini tanggal 14. Nomor absen 14 siapa? Ada nggak di sini? Masih pada di sini ya, masih. Nomor absen 14, Mbak siapa? Ada satu. Mbak Kaulah ya? Silahkan Mbak Kaulah diterangkan kembali coba menurut dengan bahasanya Mbak Kaulah sih. Hubungan antara konten marketing dan copywriting itu seperti apa? Gimana? Atau ditulis di chat saja biar apa namanya karena eh, tapi tadi kedengaran suaranya nggak lebih keras mungkin Mbak. Halo, tes tes. Gimana Mbak Kaula? Atau temannya yang lain ada yang mau membantu? Coba. Mbak Kaula mau mencoba menjawab? Silahkan. Kita tunggu ya. Yang lain nggak apa-apa kan? Menunggu. Ya, gimana Mbak Kaula? Eh, kurang kurang jelas? Atau ditulis di chat saja? Gimana? Tulis di chat saja juga tidak apa-apa. Di hubungan antara eh, gimana Mbak Kaula? Atau yang lain, teman yang lain ada yang mau membantu menjawab juga tidak apa-apa. Silahkan nanti ada dua jawaban juga tidak apa-apa. Jawabannya sama juga tidak apa-apa. Seperti ini karena yang benar ya kalau benar kan pasti jawabannya sama ya. Kalau salah ya itu baru beda-beda sendiri-sendiri gitu. Kayak ini kan sama ini ketertarik. Ini tadi ya maksud dari engagement adalah keterikatan. Mbak Mifda jawab keterikatan, Mbak Salsa juga keterikatan, Mbak Krisna juga menjawab keterikatan. Nah itu karena memang jawabannya itu gitu. Jadi nggak apa-apa kalau nanti yang masuk jawabannya lebih dari satu tidak apa-apa. Silahkan, kalau ada teman yang lain yang mau menjawab, yang tadi sudah menjawab juga nggak apa-apa. Misalnya Mbak Muanah mau menjawab, Mbak Migda, Mbak Salsa, hubungan antara content marketing dan copywriting.
Agak keras sedikit Mbak suaranya. Oke, atau saya ulangi lagi sekali lagi ya, saya ulangi. Eh, nih hubungan antara konten marketing dan copywriting. Pertama dari tujuannya kan mereka berbeda ya. Jadi konten marketing itu tujuannya supaya populer, toko kita populer. Orang berkunjung ke toko kita, datengin akun kita, like postingan kita, komen. Jadi apa? Jadi toko kita jadi viral. Akun misalnya katakanlah Instagram kita jadi terkenal, banyak followernya misalnya, itu tujuan dari konten marketing. Nah, copywriting tujuannya supaya apa? Supaya kita mengajak orang untuk membeli barang atau jasa yang kita tawarkan gitu. Jadi hubungannya seperti apa nih konten marketing dan copywriting? Konten marketing itu di dalamnya ada copywriting. Jadi copywriting adalah bagian dari konten marketing. Nah, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika toko kita sudah terkenal, banyak yang datang, banyak followernya, banyak yang mengunjungi, barulah kita melakukan copywriting. Jadi baru kita mengajak orang untuk membeli barang atau jasa yang kita tawarkan supaya kita menawarkan produk itu sudah memang ada calon konsumennya gitu. Jadi nggak kita teriak-teriak di lapangan yang nggak ada orang gitu, tapi kita teriak-teriak menawarkan produk itu memang karena di situ sudah ada kerumunannya atau sudah ada yang akan membeli atau sudah ada calon konsumennya seperti itu. Jadi kan lebih efektif kan kita melakukan copywriting-nya lebih efektif karena di awal kita sudah melakukan konten marketing gitu. Jadi konten marketing itu di dalamnya ada copywriting atau copywriting itu bagian dari konten marketing itu sendiri gitu. Nah, sekarang silahkan diulangi yang baru saja saya jelaskan tadi. Bisa melalui chat sekali lagi kalau memang sinyalnya kurang bagus. Oh, ini sudah ada chat masuk. Dari Mbak Mikda ya, konten marketing merupakan pemasaran atau pemopuleran brand. Sedangkan copywriting adalah pemasaran produk supaya orang membeli apa yang kita tawarkan. Betul ya? Kita orang-orang sudah mengenal toko atau brand kita dan brand sudah terkenal, maka setelahnya kita akan melakukan copywriting. Jadi copywriting merupakan bagian dari konten marketing. Masya Allah, betul ya jawaban dari Mbak Mikda. Terus ini ada lagi dari Mbak Miftahul Janah. Konten marketing menciptakan dan berbagi konten untuk menarik dan mengonversi calon pelanggan. Copywriting untuk menawarkan produk atau jasa kepada calon konsumen. Nah, ini kata lainnya ya. Jadi konten marketing menarik atau mengkonversi calon pelanggan. Bahasanya susah banget nih, mengonversi ya. Pakai ini ya, kata-kata mengonversi gitu. Gak apa-apa. Tapi intinya yang jelas saya sih harapannya kalian nggak googling tapi kalian paham gitu. Jadi nanti menggunakan bahasa kalian sendiri nggak apa-apa kayak punya Mbak Mikda ini kan menggunakan bahasanya sendiri gitu ya. Jadi tidak mengulangi yang saya katakan tapi mengulangi intinya saja gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kalian sudah paham gitu. Tapi kalau mau menggunakan kata-kata yang memang eh, apa namanya susah kayak ini kata-kata mengkonversi ini asalkan kalian paham nggak masalah. Yang jelas yang penting adalah kalian paham gitu. Oke, saya lanjut ya, kita lanjut dulu. Jadi untuk mengecek nih ini tadi sudah harusnya kalian tahu jawabannya. Kalau yang ini jadi A itu apa, B itu apa kira-kira? Tadi sudah saya contohkan. Silahkan yang mau menjawab. A apa, B apa, bisa melalui chat, bisa langsung bicara di unmute. Oh, tadi saya.
Ada chat masuk. A. Copywriting. Oke. B. Berarti B apa nih? Kalau A copywriting berarti B-nya copywriting juga atau apa? B content marketing. Oke. Tadi dari Mbak Krisna, sekarang dari Mbak Mikda. A copywriting, B content marketing. Ayo yang lainnya. Yang lainnya masih di sini kan ya, masih bergabung dengan kita. Silahkan, saya tunggu jawabannya. Paling enggak, oke. Oke, ini dua dulu ya. Langsung kita ke next karena sudah jam 11.39. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau yang ini gimana nih? Jadi ada ini dari Instagramnya PT HPAI gitu ya. Eh, kalau seperti ini kira-kira ini A ini. A yang ini, B yang ini. Nah, A apa, B apa? Coba oke, Mbak Nailah ini menjawab pertanyaan yang tadi ya, A copywriting, B content marketing. Nah, sekarang semua fokus menjawab pertanyaan yang ini, yang contoh kedua. Kira-kira A apa, B apa? Mbak Isna ini, berarti Mbak Isna ini menjawab yang contoh kedua ya, Mbak Isna ini. A content marketing, B copywriting. Oke, lanjut dulu. Saya tampung dulu nih jawabannya. Mbak Miftahul Janah. Oh, tadi jawaban dari Mbak Miftahul Janah ya. Mbak Isna ini belum menjawab. Mbak Naila, A content marketing, B copywriting. Oke. Yang lainnya, Mbak Krisna, A content marketing, B content marketing. Oke. Saya masih tunggu jawaban yang lain dulu. Ini ketiga jawaban yang masuk masih belum tepat ya. Mbak Arum, A content marketing, B copywriting. Ya ini juga masih belum tepat. Ayo kira-kira yang benarnya gimana ini? Untuk soal yang contoh kedua. Oke, ini dari Mbak Nabila. Mbak Nabila, A copywriting. B-nya apa Mbak? Bukan, Mbak Nabila belum menjawab ya. Berarti ini Mbak Fatinah, A copywriting. B-nya apa? A, B copywriting. Ya, betul ya. Sudah ada jawaban yang betul ini dari Mbak Muanah ya. Betul. Jadi ini dua-duanya adalah copywriting. Kenapa? Karena dua-duanya menawarkan produk. Yang ini produk obat kesehatan hormon, yang ini produk kopi gitu ya. Cuma memang ini secara copywriting kurang informatif ya. Kenapa dibilang kurang informatif? Karena nggak ada harganya. Ya, dia hanya menjelaskan tentang produknya itu saja gitu ya. Tapi dari penjelasan itu harapannya orang tertarik terus membeli. Jadi terus mengontak eh, admin dari Instagram ini kemudian membeli produk tersebut gitu. Jadi ini dua-duanya adalah ini ya, dua-duanya adalah copywriting. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Masih contoh lagi. Nah, kalau ini gimana nih? Satu, dua, tiga, empat. Nah, ada empat ini. Satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa. Silahkan. Ayo, silahkan dipikirkan dulu deh. Ini silahkan dilihat. Satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa.
Oke, sudah ada jawaban masuk dari Mbak Moana, 1, 2 konten marketing, 3, 4-nya apa Mbak? Dari Mbak Mikda, 1, 2 konten marketing, 3 1, 2 copywriting, 3 konten marketing, 4 copywriting. Oke. Mbak Naila, 1, 2, 4 copywriting, 3 konten marketing. 2, 3 konten marketing. Oke. Ya, masih belum ada jawaban yang tepat ini. Ini jam berapa ya? Oke, 11.45 saya kasih jawabannya yang tepat ya. Karena kan kita selesai 11.50 ya. 1, 2 copywriting, 3, 4 konten marketing ya. Betul ya, dari Mbak Melana. Jadi Mbak Melana Juwita, selamat. Jawabannya yang benar punya Mbak Melana ya. Jadi 1, 2 ini adalah copywriting. Maaf, 1, 2 ini, iya 1, 2 adalah copywriting. 3, 4 adalah konten marketing. Kenapa demikian? Jadi kalian banyak salahnya yang di sini ya, banyak terkecohnya di sini. Nah, di sini itu karena gambarnya jam, terus kalian ngerasa ini menawarkan jamnya. Padahal kalau dibaca di sini adalah giveaway gitu ya. Jadi giveaway itu juga termasuk konten marketing. Kenapa? Karena kan giveaway itu biasanya apa sih? Biasanya kalau giveaway itu follow, syaratnya ya, follow Instagram ini, like, terus beri komen. Nah, itu kan berarti meningkatkan kepopuleran dari akunnya kan, dari tokonya atau dari brandnya itu sendiri. Nah, tidak mengajak orang untuk membeli produk tersebut atau produk yang akan di giveaway kan, justru dia mau bagi-bagi produk tersebut. Kayak ini kan maksudnya tuh dia mau bagi-bagi si jamnya ini. Jadi gimana cara dapat jam ini? Caranya ya itu tadi, komen, like, terus follow kayak gitu. Ada juga yang di komennya tag 5 teman kalian gitu supaya makin banyak lagi orang yang datang ke Instagramnya itu. Jadi ini termasuk konten marketing ya. 2 ini konten marketing. Sedangkan kalau ini sudah secara spesifik mengajak orang untuk beli sesuatu atau untuk bergabung sesuatu. Di sini untuk les bahasa Arab ya. Kalau yang ini untuk jualan panahnya ini bahkan bagus ya, sudah ada harganya, terus WA adminnya atau mau WA ke siapa sudah ada. Nah, sudah ada spesifikasinya juga. Nah, ini bagus ini. Cara copywriting sangat informatif gitu. Sudah jelas ya? Saya harap sudah jelas. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak saya lanjutkan. Nah, sekarang ini tugas kalian ya, tugasnya. Ini saya ada gambar buku. Buku ya, buku seperti ini. Nah, coba kalian bikin content writing-nya dan bikin copywriting-nya. Content marketing-nya dan bikin copywriting-nya. Jadi content marketing-nya untuk misalnya katakanlah kalian punya toko buku gitu ya. Nah, itu gimana caranya kalian membuat konten marketing supaya orang tuh tahu brand toko buku milik kalian atau tahu nama toko buku yang kalian miliki. Terus di sini ada buku yang menjadi dagangan kalian gitu. Fotonya bisa kalian pakai ini, nanti saya share slide-nya ini, atau bisa kalian pakai buku apa saja, silahkan yang jelas buku. Jadi pura-puranya kalian punya toko buku, punya akun Instagram-nya, atau punya akun Facebook-nya, atau punya lapak untuk berjualan toko buku kalian, kemudian kalian juga punya barangnya. Terus kalian bikin konten marketingnya dan bikin copywriting-nya. Jelas ya? Ini nanti saya share slide-nya. Kapan dikumpulkan? Minggu depan saja. Jadi minggu depan saya sih harapannya semuanya mengerjakan. Tapi kalau tidak apa-apa. Jadi kalau tidak mengerjakan tidak apa-apa, tapi nanti yang mengerjakan itu presentasi. Kita lihat ya, nanti teman-temannya menilai seperti itu. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Ini sudah pukul 11.48, saya kira sudah cukup. Kecuali kalau ada pertanyaan silahkan.
Saya tunggu 2 menit lah ya, sampai 11.50 paling enggak. Untuk materinya sudah cukup, insya Allah sudah selesai. Kita hari ini belajar definisi dari konten marketing dan juga yang mirip dengan konten marketing itu atau suka rancu dengan konten marketing itu adalah copywriting. Jadi kita mempelajari apa itu konten marketing dan apa itu copywriting. Nah, saya ulangi lagi, kita simpulkan bersama ya. Jadi konten marketing tadi adalah untuk meningkatkan kepopuleran dari toko atau brand kita. Sedangkan kalau copywriting mengajak orang untuk membeli barang dan jasa yang kita tawarkan. Seperti itu. Saya kira cukup. Ini tidak ada chat yang masuk dan masih tidak ada pertanyaan. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali sudah bergabung di kelas Zoom di DM untuk hari ini. Kalau memang ini lebih efektif menurut kalian, nanti kita adakan secara berkala ya Zoom seperti ini. Kalau selalu Zoom seperti ini juga tidak apa-apa, saya malah senang karena bisa menjelaskan secara langsung. Biasanya kan tidak bisa menjelaskan secara langsung itu sebenarnya saya juga susah, kaliannya juga mungkin memahaminya lebih sulit gitu. Tapi ya kita nanti cari jalan tengahnya supaya semuanya bisa sama-sama nyaman gitu ya belajarannya. Yang penting intinya materi tersampaikan gitu. Nah, dicoba dikerjakan dulu tugasnya. Besok minggu depan kita bahas bareng-bareng. Jadi kita bicarakan bareng-bareng gimana sih kalian menginterpretasikan ketika kalian punya toko buku dan kalian punya dagangannya. Jadi kalian membuat konten marketingnya, lalu kalian bikin copywritingnya juga. Oke, seperti itu. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Mari kita tutup kelas hari ini dengan membaca hamdalah bersama, istighfar 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.